Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kiranya kita semua, adik-adik di rumah, dalam keadaan baik dan sehat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan bersama. Segala puji hanya bagi Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja buat setiap kita, memenuhi kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian Allah Roh Kudus, penuhi kami. Puji Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Sembah kudus, Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Allah Roh Kudus. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami mau memuji, membesarkan Engkau, memuliakan Tuhan. Lewat ibadah kami Tuhan, tolong sertailah dari awal sampai akhir ibadah kami Tuhan. Roh Kudus menjamah kehidupan kami. Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Sehingga kami terus mempermuliakan Tuhan lewat puji-pujian penyembahan yang akan kami naikkan di hari ini ya Tuhan. Segala puji hanya bagi Tuhan. Berkaryalah Engkau Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kak Bob, hari ini kita tidak berdua saja. Kita juga ditemani sama anak-anak sekolah minggu loh. Mari semua. Kita mau memuji Tuhan bersama. Kita mau memuliakan Tuhan bersama. Puji Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, kita ketemu lagi pada hari Minggu ini. Hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta? Hari di mana Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Kita berdoa supaya Roh Kudus memenuhkan kehidupan kita. Karena kita percaya hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Kalau Roh Kudus ada atas hidup kita akan menjadi saksi bagi nama Tuhan. Haleluya. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Api kemuliaannya tercurah dari sorga. Api kemuliaannya tercurah dari sorga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari sorga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari sorga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari sorga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari sorga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya
Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita pada hari Pentakosta. Dan itulah kegenapan janji Tuhan buat kita. Kita perlu berdoa supaya Tuhan memenuhkan kita dengan roh-Nya. Dan biarlah janji Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita adakan pujian ini, Roh Kudus penuhiku. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhiku, curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhiku, curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Roh Kudus penuhiku. Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua orang. Anak-anak kan bernubuat, orang tua mendapat mimpi. Teruna-terunamu juga mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-Mu Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhiku, curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Roh Kudus penuhiku. Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua orang. Anak-anak kan bernubuat, orang tua mendapat mimpi. Teruna-terunamu juga mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-Mu Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhiku, curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Roh Kudus penuhiku. Roh Kudus penuhkan kami. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhiku, curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Roh Kudus penuhiku. Roh Kudus penuhi kami, Tuhan. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhiku, curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Roh Kudus penuhiku. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami rindukan Tuhan, supaya Engkau mencurahkan roh-Mu atas kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami rindu Tuhan, janji-Mu itu digenapi bagi generasi kami Tuhan. Kami ingin melihat roh-Mu memenuhkan kehidupan anak-anak, menghidupkan kami semuanya Tuhan. Supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari Roh Kudus bekerja, penuhkanlah kami Tuhan. Sekalipun kami di rumah sedang menyaksikan tayangan ini, tapi kami percaya Tuhan, bahwa Roh Allah bekerja memenuhkan setiap kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Biarlah Tuhan berbicara lagi bagi kami. Engkau memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarkan firman Tuhan bagi kami hari ini.
Kami percaya Tuhan, firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Firman-Mu akan mengajarkan kami lebih lagi tentang siapa Engkau, pribadi Roh Kudus itu yang manis, yang baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar adik-adik semuanya? Pasti semuanya baik-baik saja. Nah, saat ini kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik yang punya Alkitab, boleh diambil Alkitabnya, kita mau sama-sama baca. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai Roh Kudus. Adik-adik tahu siapa Roh Kudus itu? Nah, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 17, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Di sini berkata, aku akan mencurahkan rohku, yaitu aku itu adalah Tuhan. Nah, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Nah, Roh Kudus itu adalah roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Nah, waktu dia naik ke sorga, para murid-murid itu berdoa, berkumpul bersama-sama untuk menantikan janji Tuhan. Sama-sama mereka berkumpul, mereka berdoa supaya janji Tuhan itu boleh dinyatakan atas kehidupan mereka. Dan janji Tuhan itu digenapi pada hari Pantekosta, yaitu pencurahan Roh Kudus waktu para murid-murid berada di kamar loteng. Nah, di sini kita lihat bahwa Roh Kudus diperlukan. Roh Kudus, setiap kita memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena setiap kita memerlukan penolong dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus adalah roh yang dapat menolong kita. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, roh penolong yang di sini itu adalah Roh Kudus. Nah, setiap kita akan ditolong oleh Roh Kudus sampai selama-lamanya. Dia akan menjadi penolong kita. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dan dalam Yohanes 14 ayat 26-nya tadi berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Roh Kudus juga akan mengajarkan kepada kita. Roh Kudus juga akan mengingatkan kepada kita akan semua yang sudah kita dengar lewat firman Tuhan yang kita pernah dengar. Nah, Tuhan Yesus, Roh Kudus akan mengingatkan kembali segala sesuatunya. Dia akan mengajarkan kita, Dia akan menolong kita. Nah, itu perlunya bahwa Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kita baca sama-sama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, waktu Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, kita juga bisa menjadi saksi Tuhan. Nah, waktu kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa menjadi saksi Tuhan di mana kita berada, dimanapun kita berada. Kita bisa menjadi contoh lewat perkataan kita, lewat cara kita berkata-kata, berbicara, kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita bisa menceritakan tentang Yesus ada dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita bersikap baik, waktu kita bersikap seperti anak-anak yang baik, bahwa itu juga mencontohkan bahwa oh, ini adalah anak Tuhan. Bisa menceritakan bahwa anak Tuhan itu adalah anak yang baik, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Itu juga bisa menjadi saksi Tuhan.
cara kita bersaksi. Orang bisa melihat kehidupan kita. Nah, jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tidak suka berantem, anak-anak yang suka berdamai, anak-anak yang sabar. Jadi semuanya ini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau Roh Kudus turun ke atas kita, ya, itu sebabnya kita memerlukan Roh Kudus untuk dapat Roh Kudus membantu kita. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa waktu perjalanan kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang lagi nanti, kita memerlukan Roh Kudus untuk dapat menolong kita, untuk menyelesaikan hari-hari kita, bagaimana kita bersikap sebagai anak Tuhan, apakah kita menjadi saksi Tuhan apa tidak, apakah kita justru malah kok anak itu seperti itu, katanya anak Tuhan tetapi tidak baik. Nah, itu sebabnya kita harus menjadi saksi Tuhan. Lewat apa? Lewat apapun dalam kehidupan kita, perkataan kita, lewat tingkah laku kita, lewat apapun yang kita lakukan, kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Haleluya. Itu sebabnya Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus yang akan menolong kita. Kalau kita rasanya tidak mampu, aku tidak bisa gitu, aku nggak bisa melakukan ini, aku nggak bisa melakukan itu, aku tidak bisa mengampuni, aku tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu sebabnya ada Roh Kudus yang akan membantu kita. Tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, baru Roh Kudus bisa membantu kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Kita buka di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, begitu kita datang kepada Tuhan, kita bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus dan kita diampuni, baru kita akan menerima karunia Roh Kudus itu. Haleluya. Semua orang Kristen harus taat pada perintah Allah supaya dapat dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, bagaimana caranya meminta kepada Tuhan? Nah, kita lihat di dalam Lukas 3 ayat 21. Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Nah, sedang apa? Tuhan Yesus sedang berdoa. Jadi waktu kita meminta untuk supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, datang kepada Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Seperti juga kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, waktu itu rasul-rasul menanti-nantikan janji Tuhan. Mereka menanti-nantikannya sambil berdoa. Waktu mereka datang berdoa, di situ mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi gimana caranya? Kita harus bertobat, kita percaya kepada Tuhan. Dan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan minta Roh Kudus itu. Ya, puji Tuhan. Supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menjadi saksi Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Ya, puji Tuhan. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu
Yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Nah, adik-adik mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Kalau adik-adik mau dipenuhi dengan Roh Kudus, minta kepada Tuhan. Karena setiap kita perlu Roh Kudus. Setiap kita memerlukan Roh Kudus untuk kita dapat berjalan dengan baik, dengan aman, dengan kuasa Tuhan. Ada begitu banyak hal yang sangat mengerikan. Hari-hari ini kita lihat, kita semua tahu. Nah, adik-adik perlu Roh Kudus untuk apa? Untuk diberikan kekuatan, untuk dihibur, untuk ditolong. Jadi kalau adik-adik mau terima Roh Kudus itu, minta kepada Tuhan. Dan adik-adik akan diberikan Roh Kudus itu. Si Tuhan, firman Tuhan tidak dipanjangkan, tapi adik-adik harus mengerti bahwa setiap kita perlu Roh Kudus. Haleluya. Terima Roh Kudus dalam hatimu. Berikan Roh Kudus memimpin kehidupan kita semua. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Yang mau menerima Roh Kudus, kita mau berdoa sama-sama. Kita lipat tangan, tutup mata. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Engkau yang melihat setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Tolong kami membuka hati kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan memberikan kami penolong itu, yaitu Roh Kudus. Akan memenuhi setiap kami. Tuhan, kami memintanya di dalam nama Yesus. Biarlah setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Supaya kami dapat menjalankan hari-hari kami Tuhan. Dengan kekuatan dan kuasa daripada-Mu saja. Sehingga waktu kami menerima Roh Kudus, bukan hanya untuk kami sendiri saja Tuhan. Tapi kami juga mau menyaksikan kepada orang banyak bahwa siapa Allah, siapa Yesus Tuhan yang kami sembah. Dia yang sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami rindu kuasa Roh Kudus diterima oleh setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.